Life is a one road, no telling where it goes. Hal yang pertama yang wajib banget untuk kita lakukan dalam proses pengembangan diri kita, yaitu mengenali diri kita sendiri. Seperti kita mengetahui apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, dan apa yang perlu kita perbaiki. Dari 3 hal tersebut, kita tuh benar-benar harus mengetahui. Kalau kita nggak tahu tentang kelebihan kita atau kemampuan apa sih yang sebenarnya kita punya, itu gampang. Kita bisa tanya sama orang sekitar, atau kita bisa bikin mind mapping mengenai apa yang kita bisa lakukan secara dengan baik. Driving through days and nights. Hal yang kedua adalah mengetahui kamu itu tipe orang yang seperti apa, extrovert, introvert, atau ambivert. Nah, sebenarnya itu di etika pengembangan diri, di kelas etika pengembangan diri, saya tuh mempelajari berbagai macam kepribadian, tipe kepribadian. Cuman yang akan saya bahas hanya 3 ini saja, extrovert, introvert, dan ambivert. Nah, orang introvert itu dia cenderung lebih suka tidak terlalu ramai. Bukan berarti dia tidak bisa beramai dan tidak bisa bersosialisasi, tapi dia lebih suka seperti kelompok kecil atau yang cenderung private. Kenapa saya bilang saya ambivert? Karena saya itu merupakan orang yang seperti saya bilang tadi, ciri-ciri extrovertnya ada, tapi sebenarnya saya itu ambivert. Ambivertnya kenapa? Karena saya punya sisi introvert yang cukup banyak. Saya lebih senang untuk bekerja sendiri dibanding dengan teman-teman. Saya cenderung dapat brainstorming sendiri ketika saya lebih menyendiri, dan saya itu yang tidak terlalu sering keluar rumah, atau saya senang di dalam rumah untuk mengerjakan beberapa hal, dan saya tidak suka dengan kerumunan. Kenapa bilang gitu? Jadi jika di suatu tempat yang terlalu ramai dan tempat itu asing buat saya tidak suka keramaian seperti itu. Nah, cuman kalau ramainya itu karena teman-teman atau yang saya kenal, itu mungkin memberikan saya energi positif, seperti lebih semangat, memberikan semangat kepada saya. Tapi kalau misalkan tempat-tempatnya yang kurang saya ketahui, itu saya tidak, aku cenderung untuk tidak akan ke sana. Itu merupakan sisi. Jadi bisa saya simpulkan bahwa saya itu sebenarnya ambivert, di mana saya menyenangi diri saya sendiri, berada di lingkungan yang private atau sendiri, dan juga bekerja secara sendiri, dan juga tidak terlalu sering untuk melibatkan diri dalam beberapa kegiatan yang tim atau secara kelompok. Won't stop for traffic lights. Dan yang ketiga dalam pengembangan diri adalah percaya diri. Ini adalah hal yang paling penting menurut saya yang saya pelajari dari kelas etika pengembangan diri. Karena apa? Percaya diri itu melambangkan bahwa kamu itu bisa melakukan sesuatu dengan baik. Gimana ciri-ciri orang yang gak percaya diri? Ketika berjalan dia menunduk, cenderung bungkuk, dan cenderung menarik diri terhadap kegiatan sosial. Bukan berarti kamu introvert ya, bukan. Tapi cenderung tidak mau terlibat langsung terhadap sesuatu yang baru, mencoba sesuatu yang baru, karena dia tidak percaya diri. Untuk dapat percaya diri itu ada 3 hal. Yang pertama, kita harus perbaiki postur tubuh kita saat berjalan. Berjalanlah dengan tegak, langkah kaki yang yakin,
Dan ini, dagu. Jangan lagi nunduk, tapi chin up. Lihat ke depan. Itu melambangkan orang yang percaya diri. Jadi kita itu harus percaya diri dan mengetahui apa kemampuan kita, dan juga mengetahui kepribadian kita. Kenapa kita perlu mengetahui kepribadian kita? Karena dengan mengetahui kepribadian kita, maka kita juga dapat mengetahui sebenarnya kita itu harus seperti apa dalam melakukan, bertindak atau berbicara di dalam kegiatan sosial, seperti berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan rekan kerja, menyelesaikan pekerjaan, berpresentasi di depan pemimpin, di depan dosen. Itu harus semua diperhatikan dalam pengembangan diri, etika pengembangan diri. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Dadah. I really wanna know.